Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Pemerintah berkomitmen terus mewujudkan amanah perundang-undangan dalam memperkuat ekonomi nasional melalui pemberdayaan industri halal yang berfokus pada pengaturan, fasilitasi, pembinaan, serta pengawasan. Langkah strategis ini guna mendukung Indonesia untuk tampil sebagai mesin ekonomi halal global seperti dikatakan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita dalam acara peluncuran program fasilitasi halal dari Jakarta. Sebagai program awal PPIH, Kemenperin hadir dalam pemberian fasilitasi penyelia halal bagi kawasan industri halal safe and lock serta industri kecil dan menengah di wilayah Jawa Timur. Selain itu, untuk memacu industri yang maju dan berdaya saing, Kemenperin mendorong agar pelaku industri mampu merespon dan beradaptasi dengan dinamika dan tren global termasuk peluang pasar, khususnya global. Industri halal telah berkembang menjadi sektor manufaktur baru yang tumbuh menjadi bisnis global dengan pertumbuhan paling cepat di seluruh dunia. Hal ini seiring dengan semakin banyaknya negara yang menerima konsep halal sebagai salah satu faktor penentu mutu sebuah produk. Di samping itu, ukuran pasar ekonomi halal baik di dalam maupun luar negeri sangat besar. Berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri, populasi penduduk Muslim di Indonesia per Agustus 2021 adalah 231 juta jiwa atau 85% dari total populasi Indonesia. Sementara penduduk Muslim dunia saat ini diperkirakan 1,8 miliar jiwa. Laporan dari Global Islamic Economy Indicator tahun 2020-2021 mencatat potensi pasar global produk halal diperkirakan mencapai 3 triliun US dollar di tahun 2023. Masih berdasarkan GIEI, saat ini Indonesia menempati peringkat 4 untuk sektor makanan halal, peringkat 3 untuk busana dan mode halal, peringkat 6 untuk kosmetik dan obat halal, dan peringkat 5 untuk media dan rekreasi halal, peringkat 6 untuk wisata halal, serta peringkat 6 untuk keuangan syariah. Menperin menambahkan, mengingat halal telah menjadi standar yang diakui dunia dan tuntutan masyarakat muslim untuk adanya jaminan halal terhadap produk yang dikonsumsinya, maka negara harus hadir dan mengambil alih peran penting tersebut. Di dalam peraturan perundangan jaminan produk halal diatur tentang pemberlakuan kewajiban memiliki sertifikat halal bagi produk yang beredar, diproduksi, dan diperjualbelikan di wilayah Indonesia. Penetapan kewajiban bersertifikat halal ini bagian dari kebijakan pemerintah memastikan industri halal dapat tumbuh dan akselerasi tumbuhnya bisa dipercepat. Meskipun halal berkaitan dengan kekhususan umat muslim dalam konsumsi dan penggunaannya, namun produk halal tidak hanya diperuntukkan bagi umat muslim, tapi juga dapat diperuntukkan atau dikonsumsi oleh seluruh umat manusia. Ukuran pasar ekonomi halal, baik di dalam maupun di luar negeri, sangat besar. Populasi penduduk muslim di Indonesia per Agustus tahun 2021, artinya per bulan ini, berdasarkan Dukcapil Kemendagri, sebesar 231 juta jiwa. 231 juta jiwa atau 85% dari total populasi Indonesia. Sementara penduduk muslim dunia saat ini diperkirakan mencapai 1,8 miliar jiwa atau manusia. Dengan ukuran pasar yang luar biasa besar tersebut, laporan dari GIEI atau Global Islamic Economy Indicator tahun 2020-2021 mencatat potensi pasar global produk halal diperkirakan mencapai sekitar 3 triliun US dollar, 3 triliun US dollar di tahun 2023. Sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, Indonesia saat ini saya bisa sampaikan relatif belum optimal dalam memanfaatkan ekonomi halal. Laporan GIEI juga menyebutkan bahwa Indonesia saat ini menempati peringkat 4 untuk sektor makanan halal, peringkat 3 untuk busana dan mode halal, peringkat 6 untuk kosmetik dan obat
halal, dan peringkat 5 untuk media dan rekreasi halal, peringkat 6 untuk wisata halal, dan peringkat ke-6 untuk keuangan syariah. Secara agregasi, peranan Indonesia dalam ekonomi halal dunia baru menempati urutan keempat, di bawah, saya mau garis bawahi, di bawah Malaysia, Saudi Arabia, dan Uni Emirat Arab. Dalam rangka mengoptimalkan peran Indonesia dalam ekonomi industri halal, pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal yang ditindaklanjuti dengan PP Nomor 31 tahun 2019 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Jaminan Produk Halal, juga kemudian ditindaklanjuti oleh Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 17 tahun 2020 tentang tata cara memperoleh surat keterangan dalam rangka pembentukan kawasan industri halal. Peraturan perundangan tersebut memberlakukan kewajiban sertifikat halal untuk setiap produk yang beredar, diproduksi, dan diperjualbelikan di wilayah Indonesia. Penetapan kewajiban bersertifikat halal ini merupakan bagian dari kebijakan pemerintah untuk memastikan industri halal dapat tumbuh dan akselerasi tumbuhnya bisa dipercepat. Kementerian Perindustrian mengeluarkan kebijakan yang tadi saya sampaikan di awal dengan membentuk unit kerja khusus bernama Pusat Pemberdayaan Industri Halal di bawah koordinasi PPIH. Kemenperin tengah menyiapkan infrastruktur industri halal melalui kawasan industri halal yang menerapkan sistem jaminan produk halal. Lebih lanjut, dalam menguatkan daya saing industri halal, Kemenperin juga menyiapkan infrastruktur halal melalui kawasan industri halal yang akan menerapkan sistem jaminan produk halal. Agus menambahkan, dalam upaya pengembangan industri halal di Indonesia, terutama bagi sektor IKM yang jumlahnya mencapai 1,6 juta, Kemenperin pun hadir untuk memperkuat dan mempercepat ekosistem halal dalam pemberian fasilitas halal melalui pendampingan proses, sertifikasi produk dan personil, infrastruktur halal melalui kawasan industri halal, penyediaan lembaga pemeriksa halal oleh UPT, penyediaan lembaga diklat oleh BDI, serta pembukaan akses pasar bagi produk halal baik dalam dan luar negeri. Tim Eljan Media melaporkan.